Ya, mari bersama kita akan membaca Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang keempat. Saudara bisa buka Alkitabmu dan kita lihat Yohanes pasal yang keempat. Ya. Kita akan baca ayat 4 sampai ayat 7. Yohanes 4 ayat 4 sampai 7, kita bangkit berdiri semuanya. Yohanes 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 2, 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, silakan duduk kembali. Alkitab mengatakan, ya, saya kasih tema dulu untuk firman Tuhan di malam ini, yakni Yesus mengasihi jiwa manusia. Jadi di ayat yang keempat dikatakan bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Ya. Yesus adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi itu sebisa mungkin kalau mereka melakukan perjalanan, mereka tidak akan berani lewat daerah Samaria, ya. Karena ada permusuhan yang abadi antara orang Yahudi dengan orang Samaria, ya. Perihal tentang Tuhan, saudara, ya. Orang Yahudi sebenarnya ada orang Samaria sebenarnya juga adalah orang Yahudi, tetapi di sana telah terjadi pencampuran perkawinan karena pada saat orang Yahudi ditawan oleh bangsa-bangsa yang lain, suatu waktu seorang raja mengumpulkan orang Yahudi bersama dengan bangsa-bangsa yang lain sehingga terjadi perkawinan campur, ya. Kemudian terlahirlah generasi Samaria. Orang Yahudi itu, teman-teman yang diberkati Tuhan, mereka itu ketat soal keturunan. Maka kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Tawarik, 2 Tawarik, di sana dicatat secara terinci keturunan orang Israel. Bahkan Yesus sendiri, saudara-saudara, dalam Matius pasal 1 ayat 1, silsilahnya begitu jelas, ya. Maka permusuhan abadi itu terjadi antara orang Yahudi asli dengan orang Samaria. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus harus melewati daerah Samaria. Muncul pertanyaan di benak saya, kenapa Yesus harus melewati daerah Samaria? Ya. Dan ternyata saya menemukan bahwa Yesus sementara ada dalam sebuah perjalanan untuk menyelamatkan seorang wanita Samaria. Saudara, wanita Samaria ini terikat dengan roh persinahan. Alkitab mengatakan dia sudah hidup dengan 6 orang laki-laki, yang tidak satupun di antara mereka yang terikat dengan perkawinan. Jadi bahasa zaman sekarang kumpul kebo, ya, karena sudah 6 kumpul gajah, saudara. Ya. Banyak nih, ya. Yesus sampai di situ, ya. Dan saya menemukan bahwa ternyata Yesus seringkali melakukan hal-hal yang tidak terduga. Kadang-kadang hanya untuk menyelamatkan satu jiwa. Jadi saya dan saudara itu berharga. Ada seseorang yang mengatakan, kalau misalkan di dunia ini hanya ada satu orang yang perlu ditebus oleh Yesus, maka Yesus tetap bersedia mati di kayu salib. Karena satu jiwa bagi Yesus sangat berharga. Bahkan saking berharga, Yesus memberitahu harganya jiwa ini melalui sebuah perumpamaan. Dia katakan, jika ada seorang gembala memiliki 100 ekor domba dan satu saja hilang, maka gembala itu akan meninggalkan 99 ekor yang lainnya hanya untuk mencari yang satu. Ya. Jadi di sini kita mengerti, memahami bahwa saya dan saudara itu berharga, ya, di mata Tuhan. Semua kita berharga di mata Tuhan. Bahkan wanita ini yang memiliki reputasi yang buruk sekalipun, dia ini sangat berharga. Ya. Kalau dunia menilai sebuah penghargaan berdasarkan prestige,
prestasi, ya kan? Seseorang akan dikatakan berharga ketika engkau punya jabatan, engkau seorang influencer, ya kan? Engkau seseorang yang punya harta kekayaan, engkau seseorang yang punya banyak uang, ya, maka engkau akan disebut berharga. Tetapi kalau manusia sampah, tanda kutip, seperti wanita pesina ini, tidak akan pernah dipandang, saudara-saudara. Ya. Bagi dunia, wanita seperti ini adalah sampah. Tapi bagi Yesus, wanita ini adalah anaknya. Ya. Maka Yesus perlu melewati daerah Samaria untuk menemukan wanita ini. Ya. Saudara, coba kita renungkan bagaimana Yesus mengunjungi orang gila dari Gerasa. Ada yang tahu cerita itu? Ya. Jadi sebelum Yesus sampai ke Gerasa, Yesus dan murid-murid perlu melewati danau atau laut, saya kurang tahu ya. Biasanya danau Genesaret ini juga bisa disebut sebagai laut, saudara-saudara ya. Mereka melewati badai yang sangat kencang di malam itu. Kenapa? Karena iblis tahu kemana Yesus akan pergi. Di seberang sana ada orang gila dari Gerasa yang ditawan dengan legion. Legion itu artinya 6.000. Jadi ada 6.000 roh jahat yang merasuki satu tubuh. Dan Yesus dalam sebuah misi untuk melepaskan orang gila tersebut dari cengkraman tangan setan. Nah, iblis menggerakkan segala sesuatu. Dia menghadang Yesus dan murid-muridnya. Waktu itu Yesus sementara tertidur, murid-muridnya yang sementara saudara-saudara yang mendayung atau mengarahkan layar agar bisa ditiup oleh angin. Ya. Saudara bisa bayangkan Yesus bersedia melewati semua itu. Menghadapi yang namanya tantangan, berhadapan dengan gelombang, berhadapan dengan badai. Yesus tidak pernah mempedulikan itu sekalipun jiwa yang dia layani cuma satu. Ya. Bayangkan saudara susah-susah pergi ke sebuah pulau untuk melayani dan jiwa di sana cuma satu. Ya, kadang-kadang kalau KKR kita sering nilai dari berapa banyak jumlah yang hadir kan? Semakin banyak jumlah yang hadir, jemaat yang hadir, maka dikatakan KKR itu sukses. Yesus pergi walaupun di sana itu hanya ada satu jiwa. Yesus bersedia untuk pergi ke sana. Maka dari sini kita mengerti, kita memahami bahwa hidupmu dan hidupku berharga. Bilang kiri kanan, engkau berharga di hadapan Tuhan. Ya. Ya. Coba perhatikan apa yang dialami oleh Yesus. Kita lihat Yohanes 11 ayat 8. Yohanes 11 ayat 8, karena di sini layar monitor rusak, jadi saya lihat di belakang saja. Yohanes 8 ayat 11. Oke, sama-sama kita baca. Lihat sini semua. 2, 2, 3. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, terus baca. Ya, sekali lagi sama-sama kita baca. 2, 2, 3. Murid-murid itu, Rabi, saudara, ini kisah tentang Yesus yang hendak membangkitkan Lazarus. Yesus bermasalah dengan orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi hampir, jangan dulu kasih hilang ayat. Orang Yahudi, saudara-saudara ya, hampir membunuh Yesus. Maka Yesus pada waktu itu dia menghindar. Ya, karena Yesus belum saatnya untuk mati, dia menghindar. Tiba-tiba di dalam pengungsian itu, Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus itu sakit. Kemudian Yesus tahu Lazarus itu mati. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita pergi. Karena saudaramu membutuhkan aku. Lazarus itu lagi sakit. Ya. Kemudian murid-murid ngomong begini. Ya, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Bayangkan Yesus punya semangat untuk satu jiwa. Untuk jiwa Lazarus. Tapi Yesus bersikeras walaupun murid-muridnya semuanya pada takut. Yesus tetap pergi di ayat 16. Tunjukkan ayat 16 dari Yohanes pasal 11. Kita lihat ayat ini sama-sama kita baca. Ayat 16, 2, 2, 3. Lalu ini Thomas ini kurang ajar saudara-saudara ya. Dia menyinggung Yesus waktu Yesus bersikeras, mari kita pergi. Dia pun berkata, oke.
Kepada teman-teman yang lain dia bilang, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini singgungan, ya. Makanya jangan heran kenapa waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Thomas itu tidak percaya. Sehingga Yesus berkata, mari Thomas, maju dan masukkan jarimu ke dalam lubang dalam tangan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi dari dua ayat yang kita baca, Yohanes 11 ayat 8 dan ayat 16, kita menemukan ternyata waktu Yesus hendak membangkitkan Lazarus, di sana ada resiko yang besar. Adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan, dengarkan saya di hari ini. Setiap berkat yang besar kadang-kadang didahului oleh resiko yang besar. Kalau kita takut menghadapi yang namanya resiko dalam hidup ini, maka kita tidak akan menuai berkat-berkat yang besar dalam kehidupan kita. Jadi Yesus meninggalkan sebuah contoh dan teladan. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut. Ketika engkau tahu apa yang kau lakukan adalah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Meskipun di depan sana ada begitu banyak resiko, bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara yang besar. Amin. Yesus pun pergi pada waktu itu. Waktu Yesus pergi, Yesus sudah terlambat 4 hari, ya kan? Tetapi Yesus berkata kepada Marta dan Maria, di mana kalian menguburkannya? Maria menangis, Maria berkata, sudahlah guru, ya kan? Sudah tidak bisa dibuat apa-apa lagi. Saya selalu mengatakan kalau saya mengkhotbahkan ayat ini bahwa orang Yahudi itu mirip dengan orang Sangir, ya. Punya kepercayaan bahwa kalau orang mati, baru mati, saudara-saudara anggaplah dia baru mati tadi pagi, maka rohnya itu masih ada di sekitar jenazah, ya. Makanya kalau ada orang mati, kalau orang Sangir mesti ada kerabat yang datang berjaga untuk jenazah. Jaga apa? Jaga kucing hitam mau lewat. Kalau kucing hitam melompat di atas jenazah, kepercayaan maka jenazah itu akan bangkit. Pernah dengar mitos ini? Ya. Jadi kalau saudara ditinggalkan oleh orang yang saudara kasih dan saudara mau orang itu bangkit, tinggal ambil kucing hitam saudara dan lemparkan dia lompat. Saya yakin ketika saudara melakukan itu maka mayat pun tidak akan bangkit, saudara-saudara. Ya, itu kepercayaan. Hari yang kedua katanya rohnya sudah mulai agak jauh di depan rumah. Hari ketiga maka rohnya sudah di pekarangan. Hari yang keempat maka roh itu sudah pergi menjauh. Jadi kalau ada kebangkitan yang akan terjadi, seharusnya terjadi pada hari yang pertama, karena roh itu masih dekat. Ini menurut kepercayaan mereka. Tetapi Yesus waktu itu datang pada hari yang keempat, di mana tidak ada lagi pengharapan sama sekali. Saya membaca Alkitab dan saya selalu menemukan Yesus selalu hadir di tengah-tengah ketidakadanya pengharapan. Ketika semua manusia berkata bahwa segala sesuatu sudah selesai, justru dari titik itulah Allah baru memulai. Amin. Ya. Maka kita diajarkan oleh firman Tuhan jangan menyerah dalam hidup ini. Ya. Karena pada saat kita berpikir bahwa segala sesuatu sudah terlambat, justru dari tempat itulah Yesus memulai perkara yang besar. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya dapat telepon dari Medan. Seorang ibu, anaknya mengalami sakit dan anaknya ini saudara-saudara usia 11 tahun dan dia sangat mencintai anaknya ini, ya. Dan anaknya itu dari usia 5 tahun sampai usia 16 tahun sakit anemia aplastik, ya. Kalau teman-teman tidak tahu dengan nama penyakit ini tidak usah tanya karena saya juga tidak tahu, ya. Di mana anak ini setiap 2 sampai 3 bulan perlu transfusi darah. Ya bayangkan, 16 tahun sekarang usia anak. Kalau saudara hari ini sehat-sehat, ya kan, puji Tuhan banyak-banyak, amin. Kalau saudara tidak perlu transfusi darah, itu puji Tuhan. Saudara bisa melayani Tuhan di tempat ini, memuji Tuhan, memimpin pujian singers, ya kan. Duduk di bawah, mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan sehat, itu ucapan syukur. Perlu dinaikkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak semua orang mengalami apa yang kau alami sekarang. Di rumah sakit ada begitu banyak orang yang terbaring karena mengalami sebuah penyakit. Kalau saudara hari ini bisa ketawa ke TV, semua karena kebaikan Tuhan. Maka ketika Tuhan memberikan kesehatan, memberikan anugerah bagi kita, mari kita pergunakan kesehatan dan anugerah itu
untuk memuliakan Tuhan. Di hari Sabtu begini kita datang untuk memuji Tuhan. Amin. Ya. Dia minta tolong saudara-saudara agar saya juga membantunya di dalam doa. Ya. Waktu itu saudara-saudara di minggu yang lalu, ya, bukan minggu yang lalu, di bulan yang lalu pada tanggal 23 Februari, dia kirim pesan. Pendeta anak saya Samuel namanya. Kemarin selesai stem cell yang kedua. Puji Tuhan berjalan dengan lancar dan baik. Pak Pendeta mohon dukungan doa agar ada cangkok sumsum tulang belakang. Aduh. Dijauhkan daripada kita. Amin. Ini cangkok sumsum tulang belakang, saudara-saudara. Betapa menyakitkan, betapa menderita. Jadi dia minta tolong waktu itu doakan agar ada yang bisa donor sumsum tulang belakang. Banyak saudara mau cari di mana orang yang donor sumsum tulang belakang. Ada sih tapi jarang. Yang ada donor darah paling banyak di Berita Bitung. Minta tolong dong darah B, darah O, iya tuh. Tapi kalau sumsum tulang belakang jarang, ada tapi jarang. Maka dikatakan pendeta kalau anak saya tidak mendapatkan donor sumsum tulang belakang, maka Pak Pendeta anak saya meninggal. Setelah maka kami berdoa, saya berdoa, saya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tempat di mana manusia berpikir di situ akhir pengharapan, justru di tempat itulah Allah baru memulai. Maka kami berdoa dan saudara tahu ketika kami berdoa Tuhan buka jalan ada pendonornya. Dan yang luar biasa ketika operasi itu dijalankan saudara-saudara ya. Yang ajaibnya secara luar biasa saudara-saudara. Yang terjadi dia kirim WA kepada saya kemarin 4 Maret. Ini tanggal berapa? Nah berarti 2 hari yang lalu. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Puji Tuhan Pak Pendeta. Pengobatan stem cell yang kedua untuk Samuel berjalan lancar dan berhasil. Ya. Dan bla 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 bla. Ya. Jadi saudara-saudara terjadi yang namanya mujizat. Bagi manusia ini sudah tidak mungkin, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Maka jadi anak muda harus optimis. Bilang kiri kanan optimis. Ya, amin. Di dalam segala apa yang kau lakukan di tengah pekerjaan kah, di tengah studi kah, harus jadi anak muda yang optimis. Jangan masih muda sudah pesimis. Yang pesimis itu orang tua, tapi anak muda harus optimis. Yang percaya bilang amin. Setiap kita harus optimis. Yang penting optimis yang positif. Jangan ada anak muda saya perhatikan putus cinta. Kemudian dia berkata, aduh pendeta, kita hati terasa kosong. Ya, saya bilang tidak apa-apa hati kosong. Yang penting perut jangan kosong. Iya kan? Memang cinta itu menyakiti, tetapi asam lambung bisa membunuh. Betul enggak? Ya. Karena ada satu gadis meninggal. Dia kasih tahu kenapa dia meninggal putus cinta. Bukan putus cinta, asam lambung menyerang. Ya. Jadi kalau ada masalah apapun itu termasuk putus cinta, jangan lupa makan. Amin. Karena hidup ini perlu perjuangan. Ada amin. Giliran ini amin kuat sekali. Ya. Kita harus optimis. Ya. Jangan menangis di balik pintu. Ya kan, di dalam kamar menyembunyikan diri. Meratapi nangis, putar lagu ku menangis. Karena dia putar dari YouTube tiba-tiba iklan Shopee muncul. Ya. Harus optimis, ya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yesus bersedia melakukan sesuatu yang di luar nalar. Bahkan apa yang Yesus lakukan yang terakhir adalah dia memberikan nyawanya untuk keselamatan saya dan saudara. Apakah yang tak dapat diberikan oleh Yesus? Ketika Yesus mati bagi saya dan saudara, kita memahami dan mengerti baik bahwa hidupku dan hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Maka jangan menggadaikan kehidupan saudara untuk sesuatu yang tidak berguna, karena hidupmu itu berharga. Amin.
Ada amin enggak? Ya, jangan melakukan hal-hal yang tidak berharga karena hidupmu ya sangat berharga. Ya. Saudara tahu enggak yang uniknya tentang Tuhan? Saya sampai sekarang seorang pendeta saya nggak mengerti kenapa Yesus itu begitu mengasihi manusia. Sampai dia rela memberikan nyawanya. Saya khotbahkan minggu lalu bahwa satu-satunya makhluk yang mengalami pemberontakan bukan cuma manusia yang berdosa. Malaikat juga berdosa, tapi malaikat berdosa dibuang, ditinggalkan oleh Allah. Tapi ketika manusia berdosa, Tuhan datang ke dalam dunia dan mencari setiap kita. Kenapa? Saya juga tidak tahu. Yang penting saya tahu Tuhan mengasihi setiap kita. Saudara, ketuhanannya itu tidak pernah ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyembah dia. Hari-hari ini kan banyak orang bertengkar, oh agama terbesar di muka bumi adalah agama ini, agama ini, agama ini ya. Walaupun saya harus mengakui bahwa agama terbesar di muka bumi itu agama Kristen. Tetapi saudara-saudara, ketuhanannya tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyembah dia. Dia tetap Tuhan meskipun seantero dunia ini menolak dia, dia tetap Tuhan yang berdaulat. Itu kenyataan. Di balik kenyataan ini, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia benar-benar mempedulikan kita. Dia datang dan mencari setiap kita. Jadi hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Bilang kiri kanan, Penelope Ferguson, yang perempuan Penelope, yang laki-laki Ferguson. Hidupmu berharga. Kasih tahu. Jangan lupa Penelope Ferguson dong. Haleluya. Amin. Nah kita lihat sudah di ayat berapa tadi? Ayat 5. Munculkan Yohanes pasal 4 ayat 5. Yohanes 4 ayat 5. Semua lihat di sini, ya. Oke, ayat 2, 2, 3. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Kemudian ayat 6, kita baca. Ayat 6. Oke, 2, 2, 3. Hari kira-kira pukul, Yesus juga capek ya. Karena dia sudah jadi manusia. Ayat 7, kita lihat ayat ini. Maka datanglah. Jadi Alkitab mengatakan wanita ini datang timba air jam berapa? Siapa di sini yang mau disuruh orang tua suruh timba air jam 12 siang? Angkat tangan. Oh, Axel, betul. Sedangkan Kak tahu, sedangkan mau ambil itu slop Axel dah pakai itu. Slop itu mau ambil semuanya jam 7 malam. Axel, mama tidak mau kasih keluar Pak Axel, saudara-saudara. Ya. Karena the one and the only. Yaitu mengaku kan. Ya. Tidak ada orang yang mau. Coba aja kalau misalkan Diva, timba air di Parigi jam 12 siang, aduh mama mau ancur tapi skincare. Ini mahal mama, skincare mau ancur, betul enggak? Tidak ada orang yang mau timba air jam 12. Wanita ini datang jam 12. Sudah tahu ini bukan sebuah kebetulan. Yesus duduk di sumur Yakub karena Yesus sementara menantikan wanita ini. Saya menemukan hikmat di sini saudara-saudara bahwa ya Yesus tak pernah terlambat. Sekalipun tampak terlambat, tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Waktu di mana kita pikir itu waktu yang terburuk jam 12 siang, justru itu adalah waktu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan kepada wanita ini. Ya kan? Jadi Yesus menunggu murid-murid disuruh pergi semua ke kota beli makanan. Supaya cuma Yesus dengan wanita ini akan berbicara. Kenapa? Karena Yesus akan menyinggung dosa wanita ini. Kalau dosa wanita ini disinggung di hadapan orang banyak, dia pasti langsung lari. Betul enggak? Seorang yang hebat katanya, dia mampu menginjak kaki orang tanpa merusak kilapan sepatu.
Dia mampu menegur kesalahan orang tanpa merusak yang namanya harga diri seseorang. Dan Yesus melakukan itu. Ya. Jadi poin yang kedua saya mau sampaikan saudara-saudara, bahwa bagi Yesus, bagi Allah, ya, tidak ada yang namanya kata terlambat. Bagi manusia ada yang namanya deadline. Kita akan berupaya berusaha sebelum deadline. Betul enggak? Kalau sudah deadline maka sudah tidak ada harapan sama sekali. Ya. Tapi Tuhan itu bekerja bukan hanya sebelum deadline, bahkan sesudah deadline, di mana tidak ada seorang manusia yang bisa bekerja di sana. Allah mampu bekerja. Seseorang bersaksi bahwa dia susah sekali cari pekerjaan. Ya, dia lulus dengan cum laude. Orang kalau lulus dengan cum laude, saudara-saudara, punya nilai yang sangat tinggi. Dan saya yakin perusahaan-perusahaan akan berusaha mendapatkan calon-calon karyawan dengan cum laude. Betul? Tapi dia ke sana kemari memasukkan lamaran, saudara-saudara. Tidak ada satu perusahaan pun yang menerima dia. Dia menunggu 2-3 tahun, bayangkan. Dan dia merasa heran dengan semua itu. Dia mulai bertanya, di manakah Tuhan? Ya. Saya cum laude, kenapa tidak ada satupun perusahaan yang menerima saya? Akhirnya daripada dia menunggu tanpa ada hasil, dia mulai membangun usahanya. Sekarang usahanya berhasil. Sekarang dia bersaksi bahwa dia sudah punya 6 karyawan. Saudara lihat ya, apa yang kita pandang baik belum tentu baik bagi kita. Tapi apa yang Tuhan pandang baik sudah tentu yang baik bagi kita. Jalan Tuhan dengan jalan kita itu beda. Alkitab mengatakan perbedaannya seperti langit dan bumi. Maka jangan pernah batasi Tuhan dengan hikmat kita, dengan otak kita yang kecil ini. Karena Tuhan yang kita sembah mampu bekerja sekalipun deadline sudah lewat. Ya. Tuhan kita demikian. Ya. Bagi manusia ada yang namanya nasi jadi bubur. Tapi bagi Tuhan tidak ada nasi jadi bubur. Engkau serahkan bubur kepadanya, dia bisa ubah itu jadi bubur ayam. Dengan harga yang sangat mahal, saudara-saudara. Ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Ya. Saudara, Tuhan itu bukan hanya mampu menyembuhkan, melainkan juga mampu membangkitkan. Ya. Ini ada perbedaan yang berat, yang besar. Kalau mampu menyembuhkan berarti dari sakit disembuhkan. Mampu membangkitkan berarti dari mati dibangkitkan. Betul enggak? Ya. Maria dan Marta menangis ketika Yesus hendak pergi ke kubur. Mereka berkata, sudahlah guru, jangan buat kami lebih kecewa lagi, karena dia sudah mati 4 hari. Yesus berkata, di mana kalian menguburkannya? Maka Yesus pergi di kubur tersebut. Dia berkata kepada murid-muridnya, gulingkan batu itu. Murid-murid gulingkan batu. Dan Yesus berteriak dengan suara lantang, Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus pun keluar. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Ya. Saudara, kesempatan diberikan kepada perempuan Samaria. Ini bagian yang ketiga. Ya. Jadi saya mau katakan begini ya, semua manusia selalu memiliki kesempatan mendengar Injil. Ya. Tidak ada seseorang yang binasa tanpa lebih dulu dia mendengar Injil. Agama apapun dia, suku apapun dia. Pasti satu kali dalam hidupnya dia mendengar firman, walaupun cuma sekali. Ya. Jadi saudara-saudara, setiap kita diberikan kesempatan. Ya. Ada kisah yang sangat menyedihkan dari kisah Titanic. Ya. Jadi di ruang kendali petugas sementara sibuk dengan urusannya, tiba-tiba dari tempat pengintai pada haluan kapal. Jadi kan kalau kapal-kapal dulu pakai pengintai, saudara-saudara. Kalau zaman sekarang pakai radar. Ya kan? Apapun yang ada di depan kapal ribuan kilometer masuk dalam radar. Bahkan ketika ada nuklir yang ditembakkan, itu akan masuk ke dalam radar, saudara-saudara. Betul. Tapi zaman dulu tidak ada radar, maka mereka pakai pengintai, ditaruh di haluan kapal, di menara paling ujung, kemudian pakai teropong. Ya. Jadi dari haluan kapal pengintai menelpon ke ruang kendali, ya, di ruang kendali.
1 menit ditelepon, tidak diangkat. Menit kedua ditelepon, tidak diangkat. Ya, petugas di sana merasa ya dia tidak mau diganggu dari kesibukannya. Akhirnya menit ketiga, telepon itu berdering dan diangkat. Waktu diangkat, saudara-saudara, inilah pesan yang disampaikan dari haluan kapal. Gunung es persis di depan kita, cepat putar haluan. Maka ketika dia mendengar pesan tersebut, langsung sibuk putar kendali. Saudara-saudara, kapal Titanic itu dianggap sebagai kapal yang terbesar, dan bahkan yang membuat kapal tersebut pernah berucap Tuhan sendiri tidak mampu menenggelamkannya. Karena saking besarnya kapal itu justru menjadi kelemahan yang terakhir ketika berusaha untuk dibelokkan. Kalau saudara membelokkan katinting, gampang. Pakura, kecil. Tapi kalau saudara membelokkan kapal yang ukuran yang besar, sementara gunung es telah di depan. Saya pernah alami waktu pelayanan di Posilagon, saya dengan pendeta Hotman, kami naik ke Tinting. Banyak muatan di situ, banyak orang di situ, ya. Dan entah bagaimana saudara ya, jadi yang tukang kendali itu dia duduk di depan, jadi dia pakai tongkat panjang ke belakang untuk mengendalikan mesin, ya. Tinggal digeser-geser begini, mau ke kiri, mau ke kanan, geser-geser. Dan tiba-tiba saudara-saudara, itu tongkat itu terlepas. Mesin jalan terus. Katinting itu langsung membelok mengarah ke Gunung Batu waktu itu, saudara-saudara. Saya sudah siap-siap mau lompat nih. Pokoknya yang bisa berenang menyelamatkan diri masing-masing. Peduli amat dengan apa yang di dalam situ, saudara ya. Ya, tiba-tiba yang pengendali itu dia langsung loncat ke belakang, saudara-saudara, kemudian dia pegang ya apa namanya, mesin motor itu dan dia putar, saudara-saudara. Kami hampir tabrak batu waktu itu karena ketinting lincah, betul enggak? Tapi ini kapal Titanic, saudara-saudara, itu diputar terlambat. Kapal itu menabrak gunung es. Dan dalam sejarah dicatat tewas 1.600 jiwa. Kenapa hal itu terjadi? Karena melewatkan kesempatan pada saat telepon berbunyi. Ya. Seandainya diangkat sejak awal di menit pertama ketika telepon itu berdering, maka bisa saja saudara-saudara ya, musibah itu tidak terjadi. Tetapi karena saudara-saudara mereka melewatkan kesempatan itu, 1.600 jiwa akhirnya meninggal dunia. Maka saya mau sampaikan kepada setiap kita hari ini, saat kita melewatkan kesempatan dari Tuhan, berarti ada kemungkinan bagi kita untuk terlambat. Maka pada masa muda seperti ini, mari kita menaruh perhatian kepada Tuhan. Ketika kita beribadah seperti ini, mendengarkan firman Tuhan, jangan sibuk bermain handphone. Amin. Taruh perhatian terhadap firman. Kenapa? Karena kamu juga kan tidak akan duduk lama-lama di gereja. Ibadah paling tinggi 1-2 jam, kemudian engkau pulang. Betul enggak? Taruh perhatian ketika engkau dapat kesempatan untuk mendengar firman. Dengarkanlah itu baik-baik, simpanlah dalam hatimu, karena itu akan engkau butuhkan dalam masa-masa kehidupan saudara. Ya. Tenggelam Titanic, saudara-saudara. 1.600 jiwa melayang oleh karena petugas yang ada di ruang kendali melewatkan sebuah kesempatan. Ya. Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini, dan ini kesempatan bagi dia. Wanita ini telah lama hidup dalam penderitaan, ya. Bayangkan saking menderitanya, dia malu dengan reputasinya. Dia terlalu takut berhadapan dengan banyak orang, ya kan? Gara-gara orang-orang bisa ngomong soal perbuatan mesum yang dilakukan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ini yang terjadi. Coba kita lihat Yohanes 4 di ayat yang terakhir. Yohanes pasal 4 ayat terakhir. Selesai ya, tidak lama lagi. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-39.
Yohanes 4:39, munculkan ayat ini dulu, kita lihat ya, kita baca. Tadi wanita Samaria ini begitu pemalu karena dia berdosa kan? Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, baca semua. 2, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari, terus telah menjadi, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Oh, haleluya. Saudara bayangkan wanita ini seorang pesina kan? Dan dia punya kesaksian hanya begini. Saya bertemu dengan dia sang Mesias. Dia tahu loh apa yang saya lakukan. Nah, orang Samaria kan tahu apa yang dia lakukan. Betul enggak? Dia seorang wanita yang tidak baik-baik. Ya. Artinya bahwa ketika dia mengatakan demikian, dia sementara membuka juga jati dirinya. Tetapi ini yang luar biasa dengan Tuhan. Ternyata pengalaman buruk masa lalu seseorang, kalau dia mau datang kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Ya. Saudara dengarkan saya. Darah Yesus itu mengampuni dosa masa lalu, tetapi tidak menghapus pengalaman masa lalu. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu sangat berharga. Ketika engkau terima Yesus, percaya kepada Yesus, tidak berarti bahwa tantangan atau pengalaman masa lalu yang pernah mengalahkan kita tidak akan datang. Dia bisa datang kembali. Ya. Makanya kenapa Tuhan tidak menghapus pengalaman masa lalu? Supaya kita tahu bagaimana cara berhadapan dan mengalahkan apabila tantangan yang sama yang pernah menjatuhkan kita datang di kemudian hari. Jadi wanita ini menyaksikan kepada orang banyak di Samaria, ya, tentang perbuatan Yesus. Masa lalu wanita ini yang kelam diubahkan oleh Tuhan. Luar biasa. Ayat 40. Ya, 40. Ini monitor ini somatik, jadi kita tidak bisa lihat di sini. Ayat 40. Haleluya. Belum makan sesuatu. Semangat deh. Milan kami ramen di belakang, mantap nih Milan ini. Ayat 42-23. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Oh, Samaria diubahkan oleh Tuhan. Mereka pun menerima Yesus walaupun Yesus orang Yahudi, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Oh, haleluya. Ya, seorang wanita yang terkenal dengan reputasi yang buruk, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus, dia mengalami sebuah perubahan. Haleluya. Maka hal yang sama bisa terjadi kepada kita. Biarlah setiap kita tempat ini mengenal Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan biarkan pengenalan akan Tuhan itu mengubahkan kehidupan di masa muda kita. Amin. Mari kita berdiri semuanya, kita akan berdoa.